Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, ya. Selalu diberkahi oleh Allah. Anak-anak, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Pada kesempatan ini kita membahas tentang diferensial. Nah, diferensial itu letaknya ada yang di depan, ada yang di belakang. Kita bahas untuk saat ini, pertemuan ini, diferensial yang ada di belakang, di penggerak roda belakang. Kalau kalian tahu dari engine, kopling, transmission, terus propeller shaft. Nah, di belakang itu ada diferensial. Nah, untuk diferensial fungsinya yaitu merubah arah putaran mesin. Seperti kalian ketahui, kalau mobil ya yang memanjang ke depan itu memiliki arah putaran dari mesin menjadi searah dengan arah putaran roda yang depan. Maksudnya roda depan dengan roda belakang itu harus searah. Yaitu dengan adanya siapa? Dengan adanya diferensial sehingga roda depan dan roda belakang tadi bisa searah. Nah, berikutnya untuk memperbesar momen. Nah, kalian tahu dari tenaga momen itu sendiri adalah tenaga putaran dari sebuah benda yang berputar. Misalkan dari proses pembakaran ya di engine itu kan menghasilkan tenaga. Nah, tenaga tadi akan digunakan untuk apa? Menggerakkan kendaraan. RPM mesin itu paling lambat itu biasanya 600 RPM. Kalau pada kecepatan tinggi setidaknya 12.000 RPM. Nah, dengan kata lain, poros engkol berputar 12.000 kali di dalam 1 menit. Ya. Agar tenaga poros engkol tadi besar, maka kecepatan putaran poros engkol tadi diperlambat. Yaitu dengan adanya apa? Dengan adanya diferensial ya. Nah, berikutnya fungsi diferensial itu membedakan putaran roda kanan dan roda kiri pada saat berbelok. Dengan adanya siapa? Dengan adanya diferensial, yaitu komponen yang ada diferensial yaitu side gear. Nah, side gear itu apabila satu poros ditahan, maka putaran roda kiri dan kanan itu akan berbeda. Contohnya pada saat berbelok, maka itulah yang membedakan putaran pada saat mobil berbelok. Nah, lalu mengubah putaran sebesar 90 derajat seperti kita ketahui dari kopling terus ke transmisi ke propeller shaft. Setelah itu ke diferensial. Kan nggak lurus terus toh, karena adanya diferensial tadi dirubah gerak lurus tadi menjadi gerak 90 derajat dengan adanya apa? Adanya drive pinion, ring gear diperbesar momennya, lalu adanya side gear yang bekerja sama dengan drive pinion diferensial ya. Lalu nanti ke roda itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini kalian lihat gambarnya. Ini dari propeller shaft ya. Yang ini yang berhubungan dengan propeller shaft. Makanya sebelum kita membongkar diferensial itu yang belakang, kita harus membongkar propeller shaft dulu. Ya. Dari sini ini pinion gear atau drive pinion. Di sini ring gear. Nah, antara drive pinion ini dengan ring gear disebut final gear. Nah, kalau yang ada di dalam differential case, di sini ada differential pinion atau orang bilang ada bilangnya satelit gear ya. Di orang-orang bengkel bilang ada satelit gear.
ada macam-macam lah ya, orang sana tuh bilang. Kalau yang ini yang sampingnya side gear. Nah, ini ada di dalam diferensial case. Lalu dari sini ke as roda, ya. Nah, ini final gear ini yang membentuk putaran berapa? 90 derajat, ya. Dari depan, dari transmisi, propeller shaft, terus dibelokkan ke sini, ke as roda. Sementara differential gear terdiri side pinion gear dan pinion, differential pinion itu untuk membedakan putaran antara roda kiri dan kanan. Nah, berikutnya final gear itu terdiri dari dua tipe. Ya, kalian lihat ini. Tipe hypoid bevel gear. Kalau hypoid bevel gear itu gearnya itu agak bengkok. Kalau yang ini helical gear, gearnya tuh lurus, ya. Jadi ada dua, hypoid bevel gear dan helical gear. Itu untuk final gearnya. Nah, berikutnya untuk perbandingan gigi akhir, ya. Ada yang namanya ini untuk bevel gear yang ini, ya. Perbandingan tipe-tipe perbandingan gigi akhir, ada bevel gear, ada spiral bevel gear, ada hypoid bevel gear, ya. Ini letak-letaknya yang membedakan antara bevel gear, spiral bevel yang membedakan letaknya ini drive pinionnya. Kalau yang bevel gear letaknya seperti ini, dia lurus dengan garis tengah dengan diferensial, ya. Tetapi bentuk gearnya lurus, tidak bengkok. Kalau yang spiral bevel gearnya bengkok dan ininya juga bengkok, drive pinionnya dia pun sama lurus dengan garis tengah diferensial. Kalau yang hypoid bevel gear itu ada di bawah dari garis tengah diferensial. Tapi ininya bentuknya sama. Bentuknya namanya miring ya, bentuknya miring. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau kita mencari perbandingan gigi akhir? Caranya putaran propeller shaft dibagi putaran as roda belakang. Artinya kita mencari jumlah gigi ring gear, ada berapa jumlah gigi ring gearnya. Lalu dibagi jumlah gigi drive pinion. Jadi gigi yang ini, yang besar ini ring gear, ya, dibagi dengan drive pinion gigi ini. Nanti hasilnya adalah perbandingan gigi akhir. Nah, sekarang prinsip dasar diferensial. Prinsip dasarnya seperti ini. Ini ada kendaraan, kalian lihat roda ini yang saat roda yang belok, ini roda luar, ini roda terdalam. Jarak A dengan B itu pasti beda, karena di sini mendapatkan tekanan yang A, ya. Maka ini akan berbeda dengan sudut beloknya dari yang B, ya. Jarak tempuhnya juga beda. RPM roda bagian dalam dan RPM roda bagian luar yaitu lebih kecil. Nah, ini prinsip dasar kerjanya. Ini ada shackle, di sini ada gearnya, ada rack. Kalau shackle ini ditarik, ini dikasih beban yang sama, maka ini akan tertarik ke atas. Karena tahanan rek kiri dan rek kanan sama, sehingga pinion tidak berputar, ya. Itu yang ini pinionnya. Berikutnya pada saat jalan berbelok,
beban dikasih beda, ya. Beban yang lebih besar diletakkan pada rek sebelah kiri dan sekel ditarik ke atas, maka pinion gear akan berputar sepanjang gerigi rek. Mendapat beban lebih berat disebabkan adanya perbedaan tahanan antara roda kiri dan roda kanan. Yang ini bebannya lebih besar dan ini bebannya lebih kecil. Makanya akan berbeda putaran roda kiri dan roda kanan. Berikutnya konstruksi diferensial. Ini yang berhubungan langsung dengan propeller shaft. Berikutnya ini ada oil seal, lalu kasih bearing, ya. Di sini ada diferensial carrier, lalu ada bearing lagi, kita kasih sim. Fungsinya di sini apa? Ada oil seal, ada bearing lagi, ada sim. Oil seal di sini supaya apa? Oli yang ada di gardan ini tidak bocor. Bearing yang depan dengan yang bearing yang di belakang untuk menahan drive pinion supaya drive pinion ini pada saat berputar dia akan pada posisinya sehingga dia akan berhubung dengan ring gear dengan sempurna. Nah, ini ring gear dia yang merubah momen, ya, yang memperbesar momen ini adalah ring gear. Nah, dari sini antara drive pinion dengan ring gear maka perbedaan membentuk sudut 90 derajat. Dipindahkan ke sini ke poros roda. Nah, ini lihat nih, poros roda. Ya. Nanti di dalam sini ada namanya diferensial case. Diferensial case ini di dalamnya ada diferensial pinion. Yang sebelah sini dengan sebelah sini dihubungkan oleh pinion shaft. Lalu diferensial pinion ini akan berkeliling, ya, mengelilingi namanya side gear, ya, mengelilingi side gear. Dari side gear ini dia akan kemana? Akan ke poros roda. Tapi di sini di balik side gear ini ada bearing lagi. Ini ada bearing adjusting nut untuk menyetel, ya, untuk menyetel ini tuh kontaknya. Dan ini ada bearing cup. Bearing cup ini yang menghubungkan antara diferensial carrier dengan diferensial case, ya, sehingga diferensial yang ininya differential housing gitu, ya. Nah, itu akan terikat di sini, ya. Nah, berikutnya ini jelasnya diferensial, ya. Ini drive pinion, ini ring gear. Ring gear ini akan masuk ke diferensial case, lalu ke drive diferensial pinion, ke side gear, ke poros roda, ya. Nah, ini cara kerja pada saat jalan lurus tadi sudah kita jelaskan, ya. Nah, ini gambarannya, ini tidak ada yang menahan. Jadi putaran roda kiri dan kanan sama. Berikutnya, kalau ini ada yang nahan, yang ini tidak, sehingga beda putaran roda kiri dan kanan. Di sini kecepatannya rendah, di sini kecepatan tinggi, dan beban lebih berat dibandingkan yang ini, ya, yang ini lebih berat. Untuk menghitung gear rasio, jumlah gigi ring gear dibagi jumlah gigi drive pinion. Nah, jumlah putaran ring gear sama aja dengan apa? RPM ring gear, yaitu RPM side gear kanan ditambah RPM side gear kiri dibagi 2.
Dan ini pada kolom-kolom ini bisa kita lihat. Nah, untuk sementara kita sampai di sini pertemuannya. Silahkan untuk tugas berikutnya kalian untuk menganalisa kerusakan-kerusakan yang ada pada diferensial, ya. Nanti kalian harus presentasikan pada saat bertemu dengan saya, ya. Nanti bisa kalian simak video berikutnya, ya. Makasih. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, ya. Dan tetap kalian harus menjalankan sholat 5 waktu, jangan lupakan itu. Salam buat kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.